Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6, saya Mia Sofia, bersama rekan saya Judika Deborah, Safana Putri, dan Leli Cahyani akan mempresentasikan mengenai materi interviewing candidates. Nah, di sini ada table of content. Di sini ada beberapa subbab, terdiri dari 5 subbab. Yang pertama itu adalah basic type of interview. Nah, di sini ada struktur versus unstruktur interview. Apa sih perbedaan dari struktur dan unstruktur interview ini? Kalau unstruktur interview ini, di mana pewawancara ini mencari hal-hal yang menarik ketika calon karyawan ini menjawab pertanyaan dari pewawancaranya tersebut. Nah, kayak misalkan di sini jadi pewawancara ini tidak mengikuti set format yang ada dari perusahaan. Contohnya saat menanyakan mengenai tell me about yourself. Nah, di sini pewawancara bisa mencari-cari hal yang menarik dari calon pelamar. Nah, selanjutnya itu adalah struktur interview. Nah, struktur interview ini wawancara ini menanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah ada sebelumnya. Jadi, ia mengikuti serangkaian pertanyaan yang ada dari perusahaan. Nah, biasanya ada jawaban juga yang telah disediakan untuk mempertimbangkan apakah jawaban dari kandidat ini cocok atau sesuai dengan keinginan perusahaan atau tidak. Nah, contohnya ini seperti bagaimana pekerjaan sebelumnya yang kandidat ini lakukan. Nah, biasanya jawabannya seperti apakah ia melakukannya atau menunjukkan kemandiriannya saat bekerja atau tidak. Nah, di sini ada yang kedua ini adalah interview content atau what types of question to ask. Di sini ada 3, situational interview, behavioral interview, other types question. Nah, kalau situational interview ini bagaimana pelamar ini akan bertindak dalam situasi yang diberikan. Nah, contohnya ini seperti bagaimana calon kandidat ini akan bertindak menghadapi bawahan yang datang terlambat 3 hari secara berturut-turut. Nah, kalau behavioral interview ini, bagaimana pelamar ini akan bertindak dalam situasi nyata di masa lalu. Contohnya seperti pewawancara ini bertanya, seperti misalkan Anda ini dihadapkan pada situasi berikut, nah bagaimana Anda akan menghadapi situasi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah other types question. Di sini ada 2, job related interview sama stress interview. Nah, yang pertama ini adalah job related interview. Nah, jadi pewawancara ini menanyai pertanyaannya kepada pelamar mengenai pengalaman yang telah ia lakukan, tetapi masih relevan dengan pekerjaannya. Nah, yang kedua ini adalah stress interview. Jadi pewawancara ini membuat situasi dalam wawancara ini merasa tidak nyaman karena ia akan jadi pewawancara ini akan mengetahui apakah kandidat ini sensitif atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah yang ketiga, how should we conduct the interview. Yang pertama ini one-on-one. Jadi biasanya metode wawancara ini yang sering digunakan oleh pewawancara. Nah, biasanya ini pewawancara memberikan pertanyaan kepada pelamar satu persatu secara personal. Yang kedua ini adalah sequentially. Di sini ada unstructured sequential interview sama struktur sequential interview. Nah, di sini perbedaannya apa sih kedua unstruktur sama struktur? Nah, jadi perbedaannya ini adalah setiap pewawancara biasanya memberikan pertanyaan. Kalau unstruktur sequential interview ini biasanya pewawancara ini memberikan pertanyaan yang langsung terpikirkan di benaknya langsung. Jadi ia langsung menanyakan kepada pewawancara saat itu juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya saat itu. Nah, kalau struktur sequential interview ini, dia pertanyaan-pertanyaannya itu berdasarkan standar formulir evaluasi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya telah ada sebelumnya dari perusahaan. Baru ia akan menilai jawaban dari kandidat. Jadi ia akan menilai jawaban dari kandidat tersebut. Nah,
Selanjutnya itulah computerized, dan di sini tuh pelamar menjawab pertanyaan yang telah diprogram oleh komputer. Jadi pelamar ini menjawab atas pertanyaan-pertanyaan di situasi lisan, visual, ataupun tertulis yang telah diprogramkan oleh komputer tersebut. Nah, biasanya ini menyediakan serangkaian pertanyaan pilihan ganda mengenai latar belakang, pengalaman, pendidikan, dan lain-lainnya. Di sini ada online video. Di sini tuh metode wawancara ini menggunakan media platform online seperti Skype, FaceTime. Kalau sekarang sering kita gunakan Zoom ataupun Google Meet. Nah, selanjutnya ini adalah all at once. Di sini ada 2, panel interview dan mass interview. Panel interview ini dia wawancara yang dilakukan oleh beberapa pewawancara yang menanyai setiap kandidatnya. Lalu ia menggabungkan penilaiannya dari masing-masing jawaban tersebut ke dalam skor panel akhir. Kalau biasanya ini juga format panel ini memiliki pro dan kontra. Kalau pro di mana pewawancara ini bisa menanyai pertanyaan lebih lanjut. Jadi ia bisa mengetahui jawaban dari kandidat ini secara lebih detail. Nah, kalau kontranya ini gimana? Kalau kontranya ini dia panel ini merasa wawancara ini merasa lebih menegangkan sehingga menghambat respon dari kandidat ini. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua ini mass interview, di mana mewawancarai beberapa pelamar secara bersamaan. Jadi pewawancara ini menilai ataupun mengawasi kandidat mana yang lebih memimpin kelompok tersebut. Selanjutnya itu adalah yang terakhir, phone interview. Di sini metode wawancara digunakan via telepon. Biasanya menggunakan telepon. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Lele Cahyani, akan melanjutkan presentasi di chapter ini tentang interviewing errors. Nah, supaya interview efektif dan bisa menjadi prediktor yang bagus untuk performa kerja aplikan di masa depan, interviewer harus menghindari beberapa interviewing errors. Yang pertama adalah snap judgments atau sikap yang langsung menarik kesimpulan tanpa fakta yang jelas. Biasanya kesimpulan itu diambil berdasarkan skor tes ataupun resume aplikan. Yang kedua adalah not clarifying what the job requires. Jadi sebagai interviewer harus klarifikasi dulu nih traits apa yang sebenarnya lagi dicari oleh perusahaan. Hal itu dilakukan supaya interviewer tuh pilih aplikan yang emang memenuhi requirement perusahaannya, bukan yang cuma punya personal chemistry atau yang cuma nyambung aja sama si interviewernya ini. Yang ketiga adalah candidate order atau contrast errors and pressure to hire. Candidate order errors adalah situasi di mana kandidat jadi terlihat lebih baik atau buruk dari yang sebenarnya. Misalnya nih, menurut interviewer, aplikan yang pertama itu tidak memenuhi ekspektasinya atau bisa dibilang buruk lah. Nah, terus ada aplikan kedua yang biasa aja, tapi kan dia di interview tuh setelah aplikan yang pertama. Jadi si interviewer ini mandangnya aplikan yang kedua tuh bagus. Lalu pressure to hire ini berkaitan dengan jumlah kuota yang harus direkrut. Ketika interviewer belum memenuhi kuota yang harus direkrut, hasil interview aplikan yang biasa aja ataupun rata-rata tuh biasanya akan dinilai lebih tinggi gitu. Lalu ada effects of personal characteristics. Jadi tuh atribut fisik juga dapat mengganggu penilaian. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan structured interview untuk menghilangkan potensi bias. Lalu nonverbal behavior dan impression management. Contoh dari nonverbal behavior ini adalah eye contact dan tersenyum. Interviewer cenderung menilai buruk aplikan yang menghindari eye contact dan terlihat tidak bersemangat. Sedangkan impression management ini merujuk pada penggunaan teknik ingratiation dan self-promotion. Ingratiation sendiri adalah situasi di mana seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dengan menjadi lebih disukai oleh targetnya. Biasanya tuh dengan menunjukkan kesamaan pandangan terhadap suatu hal.
Nah, kalau self promotion adalah situasi di mana aplikan mempromosikan kemampuan dan keterampilannya supaya terlihat kompeten gitu. Yang terakhir, interviewer behavior. Jadi ada beberapa interviewer yang mendominasi percakapan sehingga aplikan tidak menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu ada interviewer yang tidak kompeten sehingga Yang terakhir, interviewer behavior. Jadi ada beberapa interviewer yang mendominasi percakapan sehingga aplikan tidak menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu ada juga interviewer yang kurang kompeten sehingga itu nggak bisa ngerumusin pertanyaan yang tepat untuk ngulik aplikan ini tuh lebih dalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, presentasi akan dilanjutkan bersama saya, Safana Putri Andriana. Kali ini kita akan membahas mengenai LO3, yaitu How to Design and Conduct an Effective Interview. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu Structured Situational Interview. Structured Situational Interview merupakan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan yang jawabannya itu telah ditentukan sebelumnya yang diminta pewawancara dari semua pelamar pekerjaan. Nah, dalam mendesain structured situational interview ini terdapat 5 langkah atau 5 step. Yang pertama, analyze the job atau menganalisa pekerjaan. Dalam tahap ini kita menuliskan deskripsi pekerjaan termasuk daftar tugas pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan kualifikasi pekerja lainnya. Dan langkah kedua yaitu rate job main dan risk. Dalam step ini kita menilai setiap tugas pekerjaan, misalnya itu dari 1 sampai 5 berdasarkan seberapa penting tugas tersebut bagi pekerjaan tersebut. Yang ketiga, create interview question atau membuat pertanyaan wawancara. Dalam konteks ini kita membuat pertanyaan wawancara situasional, perilaku, dan pengetahuan pekerjaan untuk setiap tugas pekerjaan dengan lebih banyak pertanyaan untuk tugas-tugas penting. Kita dapat menuliskan pertanyaan kritis. Misalnya itu untuk pertanyaan yang situasional itu ditanyakan misalnya pasangan Anda dan 2 anak remaja sakit tempat tidur karena pilek. Tidak ada kerabat atau teman yang tersedia untuk melihat mereka. Shift kerja Anda dimulai dalam 3 jam. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, mungkin setiap pelamar akan merespon pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berbeda-beda. Dan step keempat yaitu create benchmark answer. Dalam step ini kita akan mengembangkan jawaban ideal sebagai tolak ukur dari setiap pertanyaan. Tolak ukurnya itu kita memberikan peringkat seperti misalnya untuk jawaban baik diberikan peringkat 5, untuk jawaban marginal peringkat 3, dan jawaban buruk peringkat 1. Dan untuk step kelima yaitu appoint the interview panel and conduct interview. Dalam hal ini kita menunjuk panel wawancara dan melakukan wawancara. Nah, pengusaha itu umumnya melakukan wawancara situasional terstruktur menggunakan panel, bukan 1 lawan 1. Panel biasanya terdiri dari 2 atau 3 anggota. Mereka itu mungkin juga termasuk penyelia pekerjaan dan atau pemegang jawaban, atau bisa juga dari perwakilan SDM. Nah, panel ini akan mewawancarai semua kandidat untuk pekerjaan itu. Next. Kemudian masuk ke slide berikutnya, how to conduct an effective interview. Mungkin dari kita itu tidak mempunyai banyak waktu untuk mendesain structured situational interview. Nah, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk bisa melaksanakan interview yang efektif. Yang pertama itu kita harus know the job atau mengetahui pekerjaannya. Kita harus memahami tugas pekerjaan dan keterampilan manusia apa yang dicari. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari job desk dari pekerjaan tersebut.
Kemudian yang kedua, structure the interview atau menyusun wawancara. Beberapa hal beberapa hal yang dapat dilakukan. Kita dapat mengajukan pertanyaan yang konsisten dan relevan terhadap pekerjaan tanpa mengembangkan wawancara terstruktur yang menyeluruh. Contohnya itu menggunakan pertanyaan berdasarkan tugas pekerjaan yang sebenarnya, menggunakan pertanyaan mengenai pengetahuan pekerjaan, situasional atau perilaku, menggunakan pertanyaan yang sama dengan semua kandidat. Kemudian kita juga bisa menggunakan formulir wawancara. Dan step ketiga yaitu get organized. Dalam hal ini kita harus mengorganisasikan agar interview berjalan dengan lancar. Salah satu caranya itu dengan mengadakan wawancara di tempat pribadi untuk meminimalisir gangguan yang tidak diinginkan. Sebelum wawancara, kita dapat meninjau lamaran dan resume kandidat. Dan step keempat, establish rapport. Dalam hal ini kita membangun hubungan baik dengan para kandidat pekerjaan. Caranya itu kita dapat memulai wawancara dengan membuat pelamar itu merasa nyaman. Mungkin pada awal wawancara kita dapat menyapa kandidat dan memulai wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang non-kontroversial. Kemudian step kelima yaitu mengajukan pertanyaan atau ask question. Dalam step ini kita mengajukan pertanyaan mengikuti pertanyaan situasional, perilaku, dan pengetahuan pekerjaan yang telah ditulis sebelumnya pada step kedua. Kemudian step ke-6 kita akan membuat catatan singkat yang tidak mengganggu selama wawancara. Nah, catatan ini akan membantu menghindari membuat keputusan cepat di awal wawancara dan dapat membantu membangkitkan ingatan pewawancara setelah wawancara selesai. Dalam step ini kita akan mencatat poin-poin penting dari apa yang dikatakan oleh pelamar. Kemudian step ke-7 close the interview, yaitu untuk wawancaranya. Dalam step ini kita bisa memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan apapun yang dimiliki oleh kandidat dan jika sesuai untuk mengadvokasi perusahaan kepada kandidat tersebut. Dalam step ini kita juga mencoba untuk mengakhiri wawancara tersebut dengan catatan positif. Dan step terakhir yaitu review the interview. Kita akan meninjau hasil wawancara setelah kandidat pergi, setelah wawancara selesai. Nah, kita meninjaunya dari catatan yang telah kita catat tadi dan akan menilai jawaban wawancara. Kemudian setelah itu kita akan membuat keputusan. Next. Kemudian kompetensi, profiles, and employee interview. Pada zaman sekarang ini, banyak perusahaan menggunakan model atau profil kompetensi untuk merekrut, memilih, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Pengusaha dapat menggunakan profil seperti itu untuk merumuskan pertanyaan wawancara situasional, perilaku, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ica dan teman-teman. Kenalkan, nama saya Judika Deborah. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi LO4 mengenai Employee Engagement Guide for Manager. Jadi dalam LO ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi employee engagement dari seorang pegawai. Yang perlu diketahui oleh seorang manajer adalah total selection program
atau program yang bertujuan untuk menyeleksi karyawan dengan kemampuan total yang sangat sesuai dengan persyaratan perusahaan. Karena setiap perusahaan tentunya memiliki requirement yang berbeda, karena mereka juga memiliki value yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya melaksanakan total selection program tersebut sesuai dengan requirement perusahaan? Dilaksanakan 6 tahapan hiring ini. Yang pertama, dilaksanakan pendaftaran online yang menghabiskan waktu 20 menit sehingga perusahaan dapat mengetahui pengalaman dan keterampilan dari calon pegawai tersebut. Setelah itu akan dilaksanakan computer assessment yang dilaksanakan sekitar 2-5 jam yang dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pengetahuan teknis dan potensi yang dimiliki oleh calon karyawan terhadap pekerjaan yang dilamarnya. Selanjutnya akan dilakukan simulasi kerja di mana perusahaan dapat menilai bagaimana pegawai tersebut bekerja secara aktual dan bagaimana interaksinya dengan karyawan lainnya. Selanjutnya akan dilaksanakan proses wawancara agar perusahaan dapat mengetahui keterampilan interpersonalnya dan pemecahan masalah yang dapat dilakukannya serta komitmennya. Sebelum memberikan penawaran kerja, perusahaan akan melakukan background check terhadap calon karyawan tersebut. Pada tahap akhir, perusahaan akan menimbang menggunakan pendekatan statistikal, judgmental, ataupun hybrid. Dalam pendekatan judgmental, perusahaan hanya menilai calon karyawan tersebut melalui pendekatan subjektif atau hanya berdasarkan penilaian individual. Selanjutnya, untuk pendekatan statistikal, perusahaan akan menggunakan rumus tertentu sehingga setiap step ini memiliki nilai yang tetap. Selanjutnya, kalau pendekatan hybrid, perusahaan memadukan dua pendekatan statistikal dan judgmental sehingga diperoleh penilaian yang paling baik. Nah, dalam LO5 kita akan membahas mengenai developing and extending job offer. Setelah melakukan tahapan tersebut, perusahaan tentunya perlu memberikan penawaran yang sesuai untuk kandidat yang dipilihnya. Bagaimana cara menentukan penawaran yang sesuai? Terdapat 3 parameter. Yang pertama, pay rate atau tingkat gaji yang akan diberikan. Selain tingkat gaji, perusahaan juga dapat menentukan manfaat-manfaat lain apa yang dapat diperoleh oleh pekerja tersebut jika bergabung dalam perusahaan ini. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab apa yang perlu dilakukan oleh kandidat jika ia menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Setelah memperoleh penawaran yang pas untuk seorang karyawan, mereka akan mengirimkan job offer letter kepada kandidat tersebut. Selanjutnya kita akan memahami apa saja perbedaan dari job offer letter dengan kontrak kerja. Jika job offer letter isinya hanya membahas mengenai job spesifikasi, informasi penting mengenai perusahaan, dan informasi level gaji, sementara kontrak kerja membahas hal yang lebih kompleks, contohnya mengenai informasi pegawai tersebut, remunerasi yang mencakup gaji pegawai, bonus, dan komisi, kemudian tanggung jawab apa saja yang perlu ia laksanakan, kemudian mengenai juga jam kerja, asuransi, kebijakan perusahaan, kemudian periode kerja, dan keamanan kerja di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.